Hai, orang itu biasa berkomentar bukan melihat apa yang terjadi, tetapi lebih melihat yang biasanya dia temui dan biasanya yang terjadi pada dirinya. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena begini, eh, saat sekarang ini ketika aku sakit, semua orang banyak sekali komentar bilang bahwa percayalah ada mujizat datang, percaya dengan Tuhan, ini apalah segala macam. Lah, emang situasinya pada saat ini aku tidak percaya sama Tuhan. Apa aku nggak percaya sama mujizat? Enggak. Saya percaya dengan itu semua gitu. Jadi apa? Dalam menanganinya tuh aku biasa aja. Aku ya up and down iya. Tapi bukan berarti aku putus asa ya. Ya aku sekarang dalam keadaan apa? Seperti ini, aku merasa bahwa aku melakukan semuanya walaupun hanya didampingin sama anakku gitu. Suamiku dan anakku yang satu lagi itu by phone, tapi aku udah bahagia, aku udah cukup senang, aku udah ya ketika sakit melanda, misalkan aku teriak, ya nggak teriak sih, tapi cuman mengeluh sedikit, aduh sakit, aduh aku dilus-elus deh gitu. Cuman gitu wajar dong, biasa. Masa nggak, masa sih ketika sakit nggak boleh ngomong sakit gitu. Terus diem aja, terus suruh ketawa gitu. Ya ada saatnya emang ketika aku merasa kesakitan, aku ketawa, ya ada. Tapi ada saatnya juga aku ketika aku merasa sakit, aku diem aja dan atau eh, bukan mengeluh, tapi aku mengekspresikan rasa sakitku dengan aku, aduh sakit Tuhan, udah deh, aduh udah gitu. Tapi apakah saat ketika aku merasa kesakitan itu aku putus asa? Enggak, enggak, aku enggak putus asa. Ya, aku menerima apa yang terjadi. Memang siklusnya kadang hari ini mungkin ya berapa jam kemudian aku nggak apa-apa, tapi berapa jam kemudian aku ngedrop sakitnya luar biasa. Ya udah, biasa aja. Gitu loh. Sekarang dengan ya kalian lihatlah dengan mukaku yang kayak gini nih, aku bisa duduk, aku bisa jalan gitu. Apa aku putus asa? Mungkin orang lain, mungkin nih orang lain yang menghadapi kayak aku udah nangis-nangis, udah tepar di tempat tidur nggak mau ngapa-ngapain. Merenung, oh Tuhan, kok kayak gini nasibku. Kalau aku enggak, biasa aja. Aku biasa aja. Karena kenapa harus takut? Kenapa harus takut? Kenapa harus bingung? Kenapa harus cemas? Enggak, biasa aja udah gitu. Karena siklus hidup memang begitu kok gitu. Jadi apa yang perlu dikhawatirkan gitu. Kayak gitu gitu. Hmm, ya gitu aja sih. Jadi aduh please deh boleh nggak ya gitu. Komentar bahwa kepada saya, ayo Mbak semangat, ayo Mbak mujizat datang, ayo apa percaya Tuhan selalu menyertai. Stop komentar ke saya seperti itu. Maaf banget. Karena eh, saya percaya Tuhan mendampingi saya. Saya percaya juga adanya mujizat. Karena saya juga pernah mengalami seperti yang pernah saya ceritakan sebelum-sebelumnya. Ini adalah sakit saya yang ketiga. Sakit berat saya yang ketiga. Yang kedua itu mujizat banget, luar biasa gitu. Tapi menurutku apakah kematian bukan sebuah mujizat? Mujizat.
Tapi bukan berarti aku putus asa dan aku pengen bunuh diri ya. Enggak, itu pemikiran picik. Jadi mungkin ya bagi orang-orang yang pemikiran dangkal dan picik, memandang sebuah kematian itu apa? Kematian itu bukan sebuah keajaiban. Bunuh diri itu eh, halal kalau kayak gitu ya. Bunuh diri itu diperbolehkan karena apa? Menurut kematian itu juga mukjizat, itu menurutku ya salah. Enggak. Iya, kalau kematian itu sesuatu yang wajar, kematian itu memang yang dikehendaki Tuhan, ya itu mukjizat. Karena apa? Kita akan ketemu sama Tuhan. Kecuali emang lo yakin lo ketemunya bukan sama Tuhan. Ya gue nggak tahu, ya kan? Tapi kalau aku yakin kok, aku yakin aku akan bertemu dengan Tuhan. Gitu. Sehingga aku nggak takut. Aku malah seneng kenapa gue harus takut ya mau ketemu orang yang selama ini aku minta, aku nggak pernah ketemu, terus aku mau ketemu, kenapa aku harus takut? Enggak, aku akan persiapkan perjalananku dengan gembira, dengan bahagia, dengan ceria. Malah ya, aku sudah pesan dengan teman-temanku, nanti aku bilang, kalau nanti aku meninggal, jangan hantarkan aku dengan kesedihan. Karena apa? Kamu yang tak sebenarnya, kamu yang merasa sedih karena kehilangan aku, bukan aku. Aku malah senang karena aku sedang melanjutkan perjalananku berikutnya untuk menuju ke rumah Tuhan. Kenapa kamu harus sedih? Kamu memang tidak mendukung aku untuk melakukan perjalananku berikutnya ke rumah Tuhan. Dengan cara yang wajar ya. Dengan cara yang memang sudah dikehendaki Tuhan. Itu not belakangnya. Bukan dengan cara yang tidak baik. Itu aku juga tidak setuju. Gitu. Itu sih. Jadi semua sudah saya ikhlaskan, semua sudah saya terima. Jadi biasa-biasa aja gitu. Ya udah biasa aja menghadapi ini tuh kayak biasa aja udah. Kenapa harus bingung gitu ya? Kayak kita mau pergi lah, siapin kopernya, siapin dokumennya. Ya syarat apa keperluan-keperluan yang harus kita bawa lah gitu. Ya kalau aku ya misalkan dengan misalkan doa, jadi aku lebih ikhlas mempersiapkan keluargaku dan semuanya sehingga mereka juga lebih ikhlas. Teman-temanku, anak-anakku mereka ikhlas. Kalau aku rasa sih keluarga intiku sudah ikhlas semua gitu karena mereka tahu perjalanan penyakitnya akan seperti apa. Jadi bukan hal yang menakutkan buat kami semua gitu. Itu hal yang wajar. Tuh. Oke?